Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iwayan Stefan Setiawan, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Di video kali ini saya akan membahas video tentang uji normalitas dari Excel ke SPSS. Baik, kita masuk ke video tersebut. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji normalitas SPSS. Yaitu uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal. Uji ini penting dalam analisis statistik karena banyak metode analisis seperti ANOVA dan regresi mengasumsi bahwa data berdistribusi normal, yaitu tujuan uji normalitas menentukan apakah data yang dikumpulkan mengikuti distribusi normal. Yang kedua, memastikan validitas menggunakan metode statistik tertentu. Selanjutnya ada metode uji normalitas. Terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk uji normalitas, yaitu yang pertama, uji visual. Histogram bertujuan untuk memeriksa bentuk distribusi data. Selanjutnya ada uji statistik. Uji Shapiro atau cocok untuk sampel kecil jika value 0,05 maka data tidak normal. Uji Kolmogorov-Smirnov membandingkan distribusi sampel dengan distribusi normal, juga memberikan value. Selanjutnya ada langkah-langkah melakukan uji normalitas, yaitu kumpulkan data, siapkan data yang akan diuji. Yang kedua, pilih metode uji, tentukan metode yang akan digunakan, visual atau statistik. Yang ketiga, lakukan uji, gunakan software statistik untuk melakukan uji yang dipilih. Contoh penggunaan, misalnya dalam penelitian mengenai tinggi badan, peneliti melakukan uji normalitas pada data tinggi badan responden. Jika data menunjukkan distribusi normal, peneliti dapat melanjutkan analisis menggunakan ANOVA untuk membandingkan kelompok. Selanjutnya ada keterbatasan uji normalitas. Uji normalitas tidak selalu dapat mendeteksi deviasi kecil dari normalitas. Ukuran sampel yang sangat kecil dapat mempengaruhi uji. Selanjutnya ada alternatif jika data tidak normal. Jika data tidak berdistribusi normal, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan adalah transformasi data, logaritma, akar kuadrat, dan lain-lain. Selanjutnya menggunakan metode non-parametrik. Dengan memahami uji normalitas, penerapan Anda dapat melakukan analisis data yang akurat dan tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji normalitas variabel ROA. Bertujuan untuk menentukan apakah distribusi ROA dalam suatu sampel mengikuti distribusi normal. Yang selanjutnya, pengertian ROA. ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. ROA dihitung dengan rumus ROA laba bersih dan total aset. Mengapa uji normalitas penting untuk ROA? Banyak metode statistik yang digunakan dalam analisis keuangan, seperti regresi dan ANOVA, mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal, memastikan bahwa analisis yang dilakukan valid dan dapat dipercaya. Yaitu metode yang selanjutnya ada metode uji normalitas untuk ROA. Yang pertama, uji visual. Histogram, gambar histogram ROA untuk melihat distribusi data. Distribusi normal akan membentuk
bentuk lonceng. Langkah-langkah melakukan normalitas pada ROA. Kumpulkan data ROA, ambil data ROA dari laporan keuangan perusahaan, pilih metode uji, lakukan uji, interpretasikan hasil. Contohnya, misalnya sebuah peneliti ingin menguji normalitas ROA dari 50 perusahaan. Setelah menghitung ROA dan melakukan uji Shapiro-Wilk, ditemukan value sebesar 0,03. Ini menunjukkan bahwa distribusi ROA tidak normal dan peneliti perlu mempertimbangkan metode analisis yang sesuai. Selanjutnya ada alternatif jika data ROA tidak normal, yaitu transformasi data menggunakan logaritma atau transformasi lainnya untuk mendekatkan distribusi data ke normal. Selanjutnya ada metode non-parametrik, menggunakan metode yang tidak mengasumsikan normalitas seperti uji Manfred atau Kruskal-Wallis. Kesimpulannya yaitu, uji normalitas variabel ROA penting untuk memastikan validitas analisis statistik yang akan dilakukan untuk langkah-langkah yang tepat. Peneliti dapat mengevaluasi dan memutuskan metode analisis yang sesuai berdasarkan sifat distribusi data ROA. Baik, langsung saja kita masuk ke cara pengolahan data uji normalitas ke SPSS. Itulah data yang saya dapatkan dengan hasil 0,09. Di atas 0,5 itu berarti bersikap normal. Dengan demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.